Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi sama saya Anis di acara KOL Stories. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Ben. Om Ben ini salah satu pendiri atau CEO juga dari para pencari cuan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam soal investasi di pasar modal khususnya, bisa nih ngikutin live kita pada malam hari ini karena temanya ini buat saya sih cukup menarik ya, karena kita bisa mengetahui tips-tipsnya untuk mencari cuan di saham-saham receh yang sebenarnya mungkin kalau untuk teman-teman yang punya modal investasinya tidak besar gitu kan, jadi ini bisa jadi pilihan buat teman-teman ini saham-saham receh, walaupun memang di samping modalnya kecil, cuman pasti ada keuntungannya adalah saham-saham receh ini karena harganya mungkin murah dan kemudian juga walaupun harganya murah tapi bisa memberikan keuntungan yang besar gitu, tapi juga diiringi dengan resiko yang besar juga. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Ben nih terkait hal tersebut. Bagaimana sih tipsnya supaya kita bisa dapat nih cuan-cuan kita dari saham-saham receh gitu yang mungkin bisa jadi pilihan buat kita ke depannya. Karena kalau diketahui memang di pasar modal itu saham-saham seperti ini mungkin lebih aktif gitu ya pergerakannya dibandingkan mungkin saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus gitu, yang besar. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Ben buat tahu lebih lanjutnya apa sih tips-tipsnya untuk berinvestasi di saham-saham receh ini. Oke, saya masih menunggu Om Ben buat bergabung bersama kita di sini. Buat teman-teman yang mau komentar, saya akan bacakan dan saya akan sampaikan ke Om Ben. Saya masih tunggu komentarnya dari Om Ben. Semoga bisa segera bergabung. Halo, selamat malam Om Ben. Halo, selamat malam. Oke, apa kabarnya nih Om Ben? Ya, baik kabarnya. Terdengar nggak ya Om Ben? Halo? Sebentar, sebentar. Sepertinya sinyal saya kok agak sedikit bermasalah. Iya, Halo, kayaknya iya, iya, sudah, sudah. siap. Tapi gambarnya kayaknya ke freeze nih Om Ben. Oh, ini udah. Oke, oke. Siap. Kepris ya? Udah, Sudah? udah, udah. Sudah. Sudah bagus ya? Sudah. Aman Om Ben. Oke, Om Ben, ini malam ini kita bakal ngomongin tentang saham-saham receh nih, yang mungkin buat teman-teman investor pemula yang dengan modalnya tidak terlalu besar mungkin bisa menjadi pilihan gitu, karena harganya juga tidak terlalu mahal dan pas di kantong gitulah kira-kira ya Om Ben ya. Iya, betul. Nah, cuman kalau awalnya saya mau tahu dulu nih Om Ben, kalau saya baca gitu kan Om Ben ini kan salah satu trader yang sukses bangkit kembali gitu kan, atau bisa mendulang sukses di pasar modal dengan portofolionya dari ratusan juta menjadi sekarang sudah miliaran rupiah gitu. Nah, saya mau tahu nih gimana sih sebenarnya Om Ben ini awalnya berkecimpung di pasar modal. Iya. Jadi pada awalnya tuh saya di pasar modal juga coba-coba ya. Jadi diajak teman. Saya bukan berasal dari keluarga yang mengerti tentang pasar modal ya, seperti itu. Jadi diajak teman, saya juga awalnya skeptis ya. Awalnya skeptis, pesimis, seperti itu. Apakah benar-benar bisa seperti itu ya pasar modal, apakah benar-benar menjanjikan profit ya seperti itu ya, jangan-jangan uang saya hilang dan lain sebagainya. Itu mindset awal saya dulunya ya, ketika saya tidak mengerti karena saya benar-benar buta di dalam background investasi di pasar modal ya, benar-benar dari nol ya. Saya benar-benar belajar dari awal, cuman gara-gara saya diajak seorang teman dan saya ya agak sungkan ya, agak sungkan dengan teman ini. Ya udah saya akhirnya ya udahlah, ikutlah join ya, diajak masuk ke dalam satu grup juga, ada komunitasnya untuk belajar. Ya oke lah, bisa belajar ya, karena bisa belajar ya, saya berpikir ya nggak ada salahnya saya mencoba ya, nggak ada salah mencoba. Itu awal mulanya sih sebenarnya. Cuman ya dalam perjalanan ternyata saya mulai mengerti dan mulai menikmati aja, ini ternyata menjanjikan potensi yang cukup bagus sekali buat investasi seperti itu sih. Jadi memang
investasi di pasar modal ini memang kalau diseriusin gitu ya, kayak Om Ben ini yang tadinya mungkin di sisi pariwisata gitu, menjadi full time trader sekarang gitu ya Om Ben ya. Ya, karena kan sebenarnya terpaksa full time trader ceritanya itu gara-gara COVID ya, gara-gara COVID saya memegang negara Jepang dan New Zealand yang sampai sekarang pun belum buka ya, belum buka untuk pariwisata ya, masih ada karantina dan lain sebagainya ya, tidak memungkinkan kan. Jadi akhirnya ya saya bersyukur saya belajar trading itu dari 2017 ya. Dan itu ternyata bekal saya untuk saya bisa bertahan ya, bertahan di pandemi seperti ini dan akhirnya saya memilih untuk ya udah yang bisa saya lakukan sekarang adalah trading ya, saya menseriusi trading dan ternyata memang bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan seperti itu. Jadi memang ada hikmahnya begitu ya Om Ben, ketika pandemi ini pariwisata terdampak sekali gitu, tapi Om Ben sudah punya satu lagi karena menjadi trader juga begitu ya Om Ben ya. Nah kalau ngomongin Iya, trader ini kan Om Ben ini kan kalau yang saya baca begitu dan saya ketahui Om Ben ini lebih banyak bermain di saham gorengan gitu ya Om Ben ya. Dan ini kan biasanya saham gorengan ini identik dengan saham-saham yang kecil gitu atau saham-saham receh atau penny stock gitu kan. Kira-kira nih Om Ben boleh dijelaskan dulu nggak sih alasannya kenapa sih Om Ben tuh lebih memilih ke saham-saham gorengan atau saham-saham receh ini? ya alasannya simpel karena duit saya kecil ya, karena duit saya receh juga. Saya harus bermain di saham-saham yang big cap. Saya tidak mengecilkan saham-saham big cap ya teman-teman. Jadi saya tidak mau teman-teman salah menangkap apa yang saya sampaikan. Ini experience saya, pengalaman saya. Awalnya saya juga belajar saham-saham big caps ya, BBRI, Indi, seperti itu, PTBA dulu, Adaro, dan lain-lain ya. Tapi seiring perjalanan itu, saya merasa kok cari profitnya itu butuh waktu yang panjang, seperti itu ya. Sedangkan ketika dulu kena market yang bearish di bulan Februari 2018 yang sering saya ceritakan ya, seperti itu saya profit itu sudah 50% yang saya kumpulkan selama 4 bulan habis dalam seminggu, habis separohnya. Jadi berkurang separohnya. Ini yang membuat saya akhirnya melihat kok masa sih trading seperti ini, ya kan? Jadi apakah tidak ada solusi bagaimana saya bisa mendapatkan profit dengan lebih nggak sengsara seperti ini? Kalau gini kan rasanya dikerjain market nih, ngumpulin 4 bulan, hilang dalam waktu seminggu, hilang separuh seperti itu ya, kena stop loss semua, drop semua seperti itu. Itu yang membuat saya mencari apakah ada strategi lainnya dan ternyata ada saham gorengan yang saya pelajari seperti itu dan ternyata memang dengan saham gorengan itu ketika kita bisa mengerti bermainnya di mana, ketika kita disiplin itu kita bisa mendapatkan profit ya, mengubah uang kecil kita menjadi uang besar. Ya karena tentu saja karena volatilitasnya tinggi ya dan rata-rata saham penny stock itu memang di bawah 1.000 ya, di bawah 500 seperti itu bahkan. Ya itu yang kita dengan dana kecil pun kita bisa bermain ya, kita bisa bermain dan juga kebetulan karena volatilitasnya tinggi, tentu saja ketika naik juga memberikan keuntungan yang lumayan. Tapi kembali diingat ya, ketika turun juga resikonya gede sekali. Itu yang saya pelajari dari awal. Jadi kenapa saya memilih simpel ya karena duit saya kecil. Kalau saya dari awal sudah punya puluhan miliar, mungkin nggak akan main saham penny stock kali ya, karena duitnya udah besar ya, duitnya besar seperti itu ya. Yang bermainnya di saham-saham yang mungkin lebih aman buat saya. Tapi ketika saya mengerti market seperti itu ya saya mulai belajar dan bersyukur saya sampai sekarang bisa mendapatkan profit ya dari bermain saham-saham penny stock seperti itu. Oke, jadi memang karena modalnya kecil gitu ya, kalau buat saya mungkin itu nggak kecil-kecil banget juga tuh sebenarnya modalnya Om Ben gitu kan. Cuman kalau buat Om Ben mungkin kecil gitu kan, jadinya akhirnya lebih Loh, memilih ke jangan penny stock salah, dan jangan itu salah. juga Jangan salah loh. juga strategi lain gitu. Saya memulai itu dengan nggak waktu awal dengan modal nggak sampai 10 juta. Jadi benar-benar saya itu mengajarkan kepada setiap member saya dan teman-teman yang setiap kali saya live, saya mengajarkan teman-teman kalau memang mau trading, teman-teman harus siap dengan dana yang teman-teman untuk belajar, ya. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil nominalnya, tapi yang kita cari adalah bagaimana kita belajar menemukan konsistensi, menemukan ritme kita. Sampai kita mengerti, oh begini toh trading itu, oh begini namanya cut loss, oh begini profit, oh begini harus disiplin. Itu yang penting ya. Jadi teman-teman kalau masuk dalam trading jangan langsung mengejar profit, jangan langsung pakai uang besar kalau nggak siap resikonya. Itu yang harus dimengerti. Dan saya memang jujur aja memulai dengan dulunya 10 juta ya. Uang sekolah saya 10 juta ketika dan 10 juta itu juga akhirnya juga hilang.
kena market kan, kena cut loss, banyak loss-lossnya dan lain sebagainya, dan saya top up lagi dari pekerjaan saya sisihkan sebagian untuk top up seperti itu, senilai sejumlah di mana saya siap untuk hilang. Kalau teman-teman siap hilangnya 1 juta ya silakan top up 1 juta, nggak ada masalah. Jadi jangan pernah berpikir, oh, aduh, kalau mau profit harus pakai uang yang besar. Enggak. Kalau kita mau belajar, kita pakai kecil dulu, dan kita setelah itu setelah siap baru kita mau menseriusi. Oke, kita mau menanam berapa untuk menginvestasikan duit kita di pasar modal, seperti itu. Jadi memang di modal memang itu di awal itu memang untuk modal gitu ya Om ya, karena itu ongkos belajar lah gitu ya kira-kira ya Om ya, karena memang kita kalau mau masuk ke pasar modal memang harus belajar dulu gitu supaya tahu dalam-dalamnya seperti apa gitu, dan mungkin memang lebih baiknya kita tahu dulu pahitnya dibandingkan kita tahu manisnya gitu ya Om. Tapi di belakang. Ya, betul sekali. Nah, kalau ngomongin Betul banget. Ini kan berarti kalau Ya. Kebanyakan mungkin investor pemula juga modalnya ketika mulai ke pasar modal ini memang modalnya juga nggak kecil. Apakah memang investor pemula ini dengan modal kecil ini yang cocoknya sama saham-saham yang kecil, yang receh atau yang gorengan atau gimana Om? Tapi kan kalau pemula kan juga kalau kita lihat kan belum terlalu paham, dan malah nanti takutnya malah kena jebak lah gitu, malah akhirnya yang tadi kayak Om uangnya hilang semua begitu. Kira-kira gimana Om? Kalau saya sih sebenarnya begini, teman-teman kalau mau mencoba itu silahkan ya, mau mencoba bermain gorengan nggak apa-apa. Tapi kembali lagi kalau mencoba itu ya cobain aja lotnya, misalnya teman-teman masuk aja 10 lot dulu atau 50 lot aja di saham-saham receh. Tujuannya apa? Biar teman-teman ngerti, oh ini toh volatilitasnya, oh ini ngeri ya ternyata ya. Nah ini yang teman-teman bisa mendapatkan pelajaran. Nah setelah itu teman-teman harus melihat apakah cocok buat teman-teman bermain di saham gorengan. Karena saham gorengan atau saham receh, penny stock seperti itu, teman-teman harus ngerti itu harus dipantau, tidak boleh ditinggal-tinggal karena volatilitasnya tinggi, nggak boleh ditinggal-tinggal ya. Dan beberapa saya sudah sering cerita pengalaman-pengalaman kalau teman-teman ada member saya juga yang kadang lupa pasang trailing stop, lupa pasang stop loss, kemudian kadang-kadang juga ditinggal pergi sebentar ya, ngurusin anak dan lain sebagainya, balik-balik sudah berubah harganya ya, dari profit jadi loss ya. Itu yang harus dimengerti, bahwa saham gorengan atau penny stock itu mungkin yang volatilitasnya tinggi itu harus dipantau. Tidak bisa teman-teman benar-benar ditinggal-tinggal seperti saham swing yang lain. Itu nggak gitu caranya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, saya mengajarkan, saya tidak gini. Biasanya kan orang mengajarkan kan seperti ini. Oh, kamu baru mulai trading, udahlah. Kalau baru trading ya udah main aja saham-saham blue chip, saham-saham yang aman. Menurut saya nggak gitu juga ya. Karena trader itu, pemula itu kalau nggak diajarin, maksudnya kalau dilarang itu malah mencoba, ya kan? Makanya ya udah kamu coba aja, tapi saya arahkan nyobanya dengan lot kecil supaya kamu ngerti resikonya, ya kan? Kalau kita melarang, oh jangan main gorengan, oh, pemula jangan main gorengan, nggak gitu juga gitu loh. Karena pada akhirnya juga mereka akan tergoda. Lihat di running trade, lihat di top gainer yang saham-saham naik, mereka akan masuk juga pada akhirnya. Nah, makanya daripada sembarangan masuk, lebih baik saya bilang aja, ya udah nggak apa-apa, belajar aja, tapi dengan resiko yang terukur. Nah, kalau kalian merasa, oh nggak cocok ini, terlalu kayak gini mainnya, ya udah. Nah, itu berarti kalian oke. Sekarang kalian berpindahlah ke saham-saham yang mungkin lapis 2 atau lapis 1 yang lebih nggak volatil, lebih cocok, lebih aman buat kalian. Kalau saya sih seperti itu sih. Jadi kalau untuk coba-coba, tapi boleh coba-coba dengan lot yang kecil gitu. Jadi biar tahu nih sebenarnya teman-teman cocoknya di strategi yang mana begitu ya, dengan model investasinya, mungkin trading yang mana begitu ya Om ya. Jadi tenang aja teman-teman, asal jangan gede-gede gitu, jangan all in gitu ya. Kalau all in ya ada nanti teman-teman malah stres gitu kan, kena mental. Oh ya Om, ini sebelumnya saya tadi lupa tanya terkait saham receh sama saham gorengan itu sama atau berbeda Om? Begini, yang dibilang saham gorengan itu definisinya adalah biasanya adalah saham yang bergerak naik, yang digoreng, dalam tanda kutip digoreng, bergerak naik, tidak sesuai dengan fundamentalnya. Biasanya seperti itu ya. Jadi bisa aja perusahaannya busuk, perusahaannya laporan keuangannya merugi terus, tapi harga sahamnya naik terus. Nah, itu namanya saham gorengan, karena digoreng. Nah, sedangkan saham receh itu mungkin lebih ke arah harganya ya, yang harganya yang murah-murah, yang di bawah 100, seperti itu. Nah, biasanya juga karena harganya di bawah 100 itu ada beberapa saham yang memang likuiditasnya kecil, ya.
Jadi bid dan offernya itu lotnya kecil. Kalau kecil-kecil seperti itu rentan digoreng juga karena apa? Dengan uang yang sedikit pun bisa narik harganya kan seperti itu. Tapi kalau ada juga saham-saham di bawah 100 yang mungkin seperti BHIT ya, dulu ada Friends segala ya, seperti BRMS itu memang itu saham receh tapi lotnya atau likuiditasnya gede. Market cap-nya cukup gede juga. Nah, itu yang mungkin sedikit perbedaan. Tapi biasanya sih memang kalau ada saham yang bergerak naik secara gila-gilaan yang nggak ada ceritanya seperti itu tiba-tiba digoreng naik atau digoreng hanya karena news ya naik karena news dan lain sebagainya karena isu-isu lah itu disebut saham gorengan biasanya. Tapi kalau saham-saham yang ada ceritanya, ada fundamentalnya bagus, ada story-nya ke belakang, ini perusahaan beneran. Nah itu yang biasanya dikatakan saham yang bukan gorengan ya seperti itu ya saham-saham yang lapis 1, lapis 2 seperti itu. Jadi sebenarnya saham-saham dengan fundamental yang baik dan likuiditas mungkin yang besar juga bisa digoreng begitu ya Om ya, sama misalkan sama bandarnya gitu ya kalau memang berkenan gitu dan punya modal besar mungkin ya Om. Jadi nggak hanya Iya, saham aja yang digoreng gitu ya. iya betul betul. Om nih kita masuk nih ke temanya nih. Gimana sih tips dan triknya nih untuk meraup cuan nih di saham-saham receh atau saham-saham gorengan juga boleh nih Om sekalian. Kalau ditanya tips dan trik, saya selalu bilang teman-teman harus mengerti dulu apa ya dasarnya untuk masuk ke saham tersebut ya. Jadi bukan dasarnya itu apa? Hanya untuk ikut-ikutan saja atau kalian FOMO ya, asal ada saham bergerak kalian tabrak gitu kalian masuk atau kalian punya analisanya. Ya, saya menyarankan kalau teman-teman memang mau bermain di saham-saham yang volatil seperti itu, saran saya teman-teman harus punya dasar analisanya. Harus bisa menganalisa dulu paling enggak teman-teman paham ya teman-teman paham gimana masuk karena apa ya bisa pakai apa analisa teknikal bisa pakai bandarmologi atau bisa pakai broksum dan lain sebagainya ya seperti itu yang penting diketahui dulu ya. Nah setelah itu teman-teman harus juga mempersiapkan resikonya ya resikonya kalian cut loss-nya di berapa siap menanggung berapa persen dan saya ini kan pakai analisa teknikal juga ya saya biasanya juga melihat di mana support dan resistnya ya dan tren dari sebuah saham tersebut trennya bagaimana trennya bagus atau enggak atau lagi reversal atau lagi uptrend atau malah lagi downtrend seperti itu ya jadi itu tips dan triknya jadi teman-teman harus mengerti dulu yang penting itu teman-teman ngerti analisanya apa ya kan nah kalau teman-teman bisa menganalisa teman-teman bisa bikin trading plan itu nggak jadi masalah mau bermain di saham apapun juga selama paham resikonya selama menganalisanya dengan benar nggak akan jadi masalah menurut saya ya dan itu butuh juga teman-teman kalau main di saham-saham yang seperti itu ya tentu saja membutuhkan jam terbang ya karena jam terbang itu nggak bisa bohong ya kalau teman-teman terbiasa bermain di saham-saham yang volatil seperti itu kemudian teman-teman juga melatih kedisiplinan kalian nah lama-lama kalian juga akan paham cara permainannya kemudian kalian juga bisa lebih disiplin lagi itu yang lebih terpenting ya daripada mencari profit karena buat saya sendiri teman-teman nggak akan pernah dapat profit kalau teman-teman itu nggak pernah menemukan dasarnya apa untuk masuk ke dalam saham tersebut dan teman-teman nggak punya sistem yang teman-teman buat untuk teman-teman trading ini penting banget biasanya trader sekarang ini trader yang latah nggak punya sistem nggak punya trading plan ya masuk asal ikut masuk orang ya orangnya udah keluar yang diikutin dia belum keluar karena dia nggak ngerti kapan keluarnya karena dia nggak punya sebuah sistem itu yang lebih penting daripada mencari profit jadi makanya tadi saya bilang kalau mau belajar silahkan nah dalam belajar itu teman-teman lama-lama harus bisa mengerti dan menemukan profit apa menemukan sistemnya itu ya membuat racian-racian sistem seperti itu analisanya seperti apa kemudian exitnya bagaimana ya jangan sampai masuk ke dalam sebuah saham nggak bisa exit ya kan karena ternyata sahamnya ARB terus seperti itu. Nah ini yang penting sekali teman-teman ketahui. Jadi jangan sampai teman-teman bermain saham gorengan gara-gara saham gorengan lagi happening gitu aja intinya. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, tentu saja teman-teman nggak akan mendapatkan profit malah sering cuci piring. Karena teman-teman berpikir, oh ini sahamnya masih naik terus, tapi ternyata sudah sampai resist atau memang sudah yang bandarnya jualan dan lain sebagainya. Yang ini penting buat teman-teman ketahui ya seperti itu. Jadi yang tadinya mau scalper malah jadi investor begitu ya Om ya bisa-bisa nggak pakai sistem dan trading plan. Nah kalau Om Ben sendiri nih pakai analisanya kalau boleh tahu deh Om pakai analisanya seperti apa dan kemudian gimana sih cara Om Ben membentuk sistemnya dan trading plannya seperti apa sih Om?
Kalau di saham gorengan kemarin saya juga sudah jelasin ya, kalau teman-teman ikut di hot championship yang mentorship yang kemarin ya, saya jelasin bagaimana sistem screening saya ya. Saya itu simpel sekali sistem screeningnya ya. Yang pertama saya harus mengetahui bisa TA ya, karena saya menggunakan chart ya seperti itu ya. Saya harus tahu dulu di mana support dan resistnya dulu ya. Entah itu support harian atau entah itu dalam intraday yang dalam time frame di bawah 1 hari. Seperti itu mungkin 15 menit atau 5 menit atau mungkin 1 jam atau 4 jam. Nah itu teman-teman harus tahu dulu. Nah karena penentuan seperti itu kita bisa ngerti, oh kalau supportnya di sini saya masuk resikonya besar atau enggak. Nah itu penting juga. Nah biasanya saya kalau di saham-saham gorengan itu saya selalu melihat kalau nggak running trade ya paling top gainer, top loser, top frekuensi, top volume. Itu saya selalu liatin saham mana yang lagi bergerak. Kalau seandainya ada saham yang lagi bergerak seperti itu, saya mulai lihat, mulai bongkar. Siapa pembeli, siapa penjualnya. Mereka beli rata-rata di harga berapa. Dan kemudian ketika harganya bergerak naik itu, apakah power buy-nya itu cukup kuat atau enggak, ya kan? Kalau sudah mulai bahaya, ya kita harus keluar. Ya, itu yang saya cari dulu. Nah, setelah saya menemukan itu, biasanya juga kalau saya memang nggak terlalu yakin, saya buka chartnya dulu. Tapi kalau saya sudah yakin dengan bid and offer-nya, dengan penjual pembelinya, ya saya melihat broker summary-nya, saya langsung masuk. Ya seperti itu. Jadi terkadang juga karena saya scalping juga, maka mungkin ya yang saya cari adalah ya 1% 2% lah ya, tapi terakumulasi terus. Jadi keluar masuk terus. Itu yang menyebabkan saya bisa bertumbuh ya, karena saham gorengan itu pasti volatil kan. Jadi misal ya, kita ngomong aja ya, hari ini saya kasih contoh saham ya, tapi teman-teman jangan masuk ya, ini udah kejadian ya, udah kejadian tadi ya. Kalau mau masuk juga dianalisa. Ada saham Bapa seperti itu ya. Bapa hari ini tiba-tiba dari 70-an atau 69 68 tiba-tiba ditarik kencang ke 75 sampai ke 80. Ya, jujur aja saya sudah nggak punya saham Bapa waktu kemarin, saya sudah taking profit ya, seperti itu. Loh, kok saya lihat kok kenceng, kok lumayan. Saya mulai lihat broker summary-nya, pembeli penjualnya. Oh, ini kok cukup oke ya. Pada waktu pagi itu saya juga mulai masuk di 75, 76, seperti itu 77. Nah, kemudian kan bergerak ke atas tuh sampai 80, 81, 82, 83. Nah, ketika terkadang di 83, 84 mulai ada tekanan jual yang tinggi ya, ada guyuran atau overnya diisi terus ya, saya mulai keluar bertahap ya. Nah, ketika saya sudah keluar seperti itu kan diguyur mantul biasanya di 80 79 mantul. Saya beli lagi di situ. Ya kan? Mantul ke atas 81 82 saya buang lagi. Nah, ini yang saya lakukan biasanya, saya TikTok seperti itu. Nah, cuman harus ngerti kenapa saya berani TikTok seperti itu, karena saya tahu power buy-nya masih cukup kuat dan memang di harga 78 79 80 itu ada area support, ada area demand yang sangat kuat ya. Seperti itu. Jadi ketika turun ke sana pasti ada yang nada. Ya, ketika ada yang nada, ya bidnya pun diisi lagi, diantriin orang, harganya bergerak naik. Ya, harganya bergerak naik, tapi nggak kuat ke 82, 83, saya lepas. Ambil lagi di bawah, saya lepas. Saya ulang cuma 2 kali, ketika sudah seperti itu, saya merasa, waduh, ini kok sudah mulai semakin pendek range-nya, ya saya berhenti. Ya, jadi saya harus ngerti juga kapan harus saya berhenti. Ya, saya berhenti, saya tidak melanjutkan lagi untuk scalping di saham tersebut. Ya, saya cari saham lain. Carinya gimana? Ya lihat lagi running trade, apa yang menarik lagi. Oh, ini ada saham yang oke, dan lain sebagainya. Saya entry lagi seperti itu. Nah, kalau kadang-kadang lihat top loser juga, kita bisa memanfaatkan saham-saham yang sudah beberapa kali ARB, biasanya seperti itu, udah ARB sampai 4 kali. Tapi saya biasanya juga saya menganalisa ketika ARB begini, siapa yang berjualan, ya, siapa yang berjualan dan kemudian jualannya jumlahnya berapa, masih banyak atau enggak. Kalau memang masih banyak ya tentu saja saya langsung nggak langsung masuk, nungguin dulu ada yang berinisiatif untuk membangunkan saham tersebut kan, seperti itu. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan. Jadi intinya adalah ketika teman-teman ini bermain di saham gorengan yang volatil, teman-teman harus bisa memanfaatkan momentum. Ya, momentumnya harus benar-benar teman-teman bisa memanfaatkannya. Nah, itu dari pengalaman, ya, dari pengalaman yang tadi saya bilang, dari latihan sehari demi sehari. Lama-lama kalian akan terbiasa ya. Jadi kalian akan bisa dan terbiasa gara-gara kalian terus berlatih. Ketika gagal, yang dilakukan adalah kita mengevaluasi. Ya, oh kok saya gagal hari ini? Saya evaluasi, apakah salahnya saya di mana nih? Oh, salahnya saya ternyata saya FOMO. Ya udah, berarti besok jangan FOMO lagi. Oh, ternyata analisa saya kok salah, ya belajar analisa yang lebih menarik lagi. Nah, ini teman-teman harus terus belajar dan sampai menemukan sebuah ritme, ya. Itu butuh proses, semua butuh proses. Jadi, itu yang saya lakukan sih sebenarnya. Oke Om, dari tadi Om
bilang juga kalau mau exit gitu melihat siapa penjual dan pembelinya. Itu sebenarnya cara kita melihat penjual pembelinya itu seperti apa sih Om? Mungkin dilihat siapa bandar dari saham ini atau seperti apa Om? Ya, kita lihat aja siapa yang beli secara dominan dan konsisten seperti itu, siapa penjual yang konsisten juga dan jualannya gede-gede biasanya kan. Nah, kita bisa ngomong kalau memang ada, ya kita bisa sebut mungkin bandar atau market inisiator atau market maker itu ketika mereka jualannya pun dalam jumlah yang gede ya, jualannya gede-gede, intinya seperti itu ya. Nah, itu bahaya. Tapi kalau jualannya ngecer ya berarti kan sama-sama retail kan seperti itu intinya sama-sama retail yang sama dengan kita. Nah, ini kita bisa berani ya. Oh, melihat oh ternyata yang jualan kok masih retail seperti itu ya ngecer jualannya dan nggak ada tekanan jual yang gede lah itu kita bisa manfaatkan. Tapi itu butuh proses juga dan teman-teman harus mempelajari broker summary lah. Saya ini kan broker summary mau ditutup nih tanggal 6 Desember nih. Nah, itu jadi tricky lagi ya. Jadi saya juga harus belajar lagi ketika live trading itu dihilangkan, tapi setelah market berjalan selesai ya, end of day akan muncul kan. Nah, itu yang kita bisa pakai untuk kita menganalisa hari itu ya. Jadi ini benar-benar membuat kita jadi trader yang harus lebih tajam lagi intuisinya menurut saya dan benar-benar harus berlatih terus ya, seperti itu. Oke, jadi memang tinggal lihat aja mungkin volumenya gitu ya kalau ngelihat dari broker summary-nya ya Om. Nah kemudian Om, kalau terkait Ya. dengan saham receh ini kan juga tadi Om juga bilang kalau memang pasti dibarengi dengan resiko yang besar gitu ya Om. Nah ini gimana nih Om supaya kita ngakalinya supaya kita apa ya bisa meminimalisir kalau kita bilang kita nggak terkena resiko nggak mungkin gitu kan. Cuman kita bisa meminimalisir resikonya. Nah kira-kira seperti apa sih kalau caranya supaya kita bisa meminimalisir resiko ketika kita bermain di saham gorengan atau saham receh ini Om? Ya tentu saja teman-teman harus melihat misalnya ya average buy yang beli itu mereka punya average di harga berapa. Semakin dekat dengan average buy mereka, jadi misalnya ada satu broker yang atau beberapa broker yang dominan belinya di situ ya. Misal anggap aja di area 70 belinya ya. Sekarang harganya masih 73. Artinya kita bisa melihat oh ini kan sekarang 73 berarti kan masih deket nih, masih resikonya kecil. Tapi kalau harganya udah sampai 77 ya, sedangkan pembelinya rata-rata di 70 ya, ini resikonya gede. Ya. Yang seperti ini saya hindarin biasanya. Ya, saya tungguin supaya mungkin mereda dulu atau mereka berjualan atau mungkin mereka melakukan average up dan lain sebagainya. Nah, itu baru saya memutuskan untuk masuk. Itu secara kalau dilihat secara broker summary, tapi kalau dilihat dari TA ya tentu saja saya melihat support resist, di mana support kuatnya, di mana resist kuatnya. Ya kan? Contoh saya bilang juga saham BGTG. BGTG kemarin 228, 230 itu area supportnya. Ya, saya sudah bilang sama member BPC juga, saya sudah bikin plan itu area support seperti itu ya. Dan ternyata sekarang hari ini turun ke 230 dan mantul kan. Nah, orang yang mengerti support dan resist seperti itu pasti akan lebih sabar nungguin di area sana. Mungkin mereka beli di 240 nyicil tapi dengan piramida entry. Nah, ketika di 230 di support ini waktunya kita beli karena kita melakukan pembelian di area support. Kalau jebol bagaimana? Ya nggak apa-apa kita bisa cut loss. Tapi at least pembeliannya kita itu low risk ya, resikonya kecil. Ini cara meminimalkan resiko. Nah, ketika naik ke area 250 area resist, bisa jualan bertahap di sana misalnya seperti itu. Nanti kalau dia terkoreksi lagi mungkin bisa melakukan tambah ya dari yang kita jual, kita beli lagi di bawah. Itu yang saya lakukan ya. Jadi kalau meminimalkan resiko bagaimana ya jelas. Kalau dilihat dari Broksum ya beli sedekat mungkin dengan average penggerak harganya. Kalau secara TA ya jelas saja lihat support dan resist seperti itu. Kalau belinya di area resist ya hati-hati. Kalau kalian mau buy on breakout, kalau gagal breakout harus cut loss, ya kan? Apalagi kalau masuknya gede, ya kan? Kan seperti itu. Jangan sampai buy on breakout, tapi kalian nggak mau cut loss ketika gagal breakout. Ya itu bahaya sekali. Jadi cara meminimalkan risiko seperti itu menurut saya. Jadi memang harus tahu, harus punya apa ya support, titik support sama titik resistennya dan kemudian kalau baiknya belinya itu di titik support begitu ya Om. Jadi kalaupun kita harus cut loss itu nggak terlalu dalam gitu ya Om ya. Nah Om, di akhir tahun kan ada fenomena window dressing ya Om. Nah gimana nih kira-kira saham-saham recehan ini apakah tetap akan apa ya punya porsinya sendiri gitu di pasar modal atau malah akan ditinggal dan kemudian boleh Om disebutkan kira-kira
di akhir tahun ini apa aja nih kira-kira saham-saham receh yang mungkin atau saham gorengan yang mungkin Om Ben ini udah apa ya screening gitu Om? Ya, kalau ngomong Windows dressing ini sebenarnya sudah apa ya? IHSG sudah bergerak secara bullish ya, sudah menguji all time high kemarin ya. Kemudian juga sekarang lagi membentuk konsolidasi ya. Menurut saya lagi sideways di pucuk ya IHSG kita ini lagi sideways di pucuk dan ini yang membuat terkadang kita melihat, waduh saham saya kok saya beli malah terkoreksi ya. Kalian karena belinya telat. Simpel itu aja, belinya telat, udah naik terlalu tinggi kalian baru beli ya. Nah, kalau seperti itu gimana cara mengakalinya? Masih ada potensi ya. Tentu saja harus belinya pakai strategi piramida entry ya. Ketika hijau jangan dikejar. Tapi ketika ada koreksi-koreksi ya kita misalnya seperti ini. Kan saham andalan untuk Windows dressing jelas itu perbankan ya. Perbankan, BUMN dan BBCA itu jelas itu. Itu pasti secara historikal pasti bagus sekali kinerjanya di akhir tahun ya, seperti BBRI, BBCA dan kawan-kawannya. Nah, kalau mau masuk BBRI seperti ini, BBRI kan memang posisinya ini lagi konsolidasi juga di 4.200-an nih. 4.200, 4.300, area-area situ. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ketika dia ada koreksi-koreksi, teman-teman mulai nyicil. Karena begini, asing pun tidak berjualan masif ya. Ketika ada koreksi, mereka hanya buang sedikit ya. Kemudian sampai bawah, mereka serok lagi dalam pembelian jual besar. Nah, ini yang dilakukan. Nah, kalau teman-teman mau sabar seperti itu, ya caranya tadi gitu, yang ngikutin aja. Disiplin, kalian tentukan juga support kuatnya di mana. Misal support kuatnya itu apa? Support kuat kita let's say lah 3.900-an lah seperti itu. Nah, teman-teman berarti harus siap kalau seandainya worst case-nya turun ke arah sana. Ya kan? Kan harus disiapkan seperti itu. Nah, nyicilnya pelan-pelan, perlahan aja, kalem-kalem aja. Itu yang saya lakukan ketika memang untuk Windows dressing seperti ini. Nah, cuman gara-gara marketnya sideways, maka seperti hari ini teman-teman mungkin sadar juga, hari ini gorengan lancar jaya menurut saya ya. Gorengan sangat bagus sekali hari ini, banyak saham-saham gorengan yang volatil yang bergerak naik dan memberikan kita potensi profit seperti itu ya. Karena apa? Karena tentu saja saham-saham yang utamanya itu dalam fase sideways. Makanya yang bergerak misalnya perbankan pun, bank digital pun itu saham-saham yang mungkin punya story-nya ya, seperti BNBA ya, seperti BGTG, seperti BBHI, lalu seperti BBYB seperti itu. Itu yang memang digoreng gila-gilaan. Nah, itu tetap masih akan ada potensi ketika apa? Ketika marketnya lagi ke arah sideways, dan saya melihat mungkin market akan sideways ini sampai akhir November ini ya, baru mungkin membaik di Desember untuk lanjut rally ya untuk Windows dressing-nya ya. Tapi teman-teman juga nggak bisa berpikir bahwa waduh Windows dressing ini wah ini bakal ada potensi upside yang tinggi. Menurut saya sih nggak terlalu tinggi upside-nya karena memang IHSG-nya sudah cukup tinggi dan memang market sudah price in semua rata-rata seperti itu ya, sudah V-shape recovery dari COVID itu kemarin sudah pulih semuanya ya. Jadi mungkin tidak akan sebaik tahun lalu ya seperti itu, tapi masih akan ada potensi ya, masih akan ada potensi. Mungkin ya BBRI bisa 4.500, 4.700 masih bisa lah ada chance ke sana ya. Mungkin nggak BBCA bisa dekat-dekat 8.000-an ya. Cuman kalau kita mengharapkan upside yang terlalu tinggi dari saham-saham Windows dressing ya, menurut saya agak susah ya. Lebih baik kalau memang mau cari beggar ya saham-saham yang mini-mini aja, yang tadi ya, saham-saham seperti BNBA, seperti BBYB. Cuman ingat, saham itu sudah rally terlalu tinggi juga. Hati-hati ketika rally terlalu tinggi, kalau ada koreksi juga pasti dalam juga. Nah, ini yang mesti dimengerti ya. Jadi jangan asal ngejar, wah ini BBYB, BNBA ini kenceng sekali kan. Besok dikejar ya, besok ARB 2 kali 3 kali nyangkut ya. Ya wajar banget karena ARB-nya cuma 7%, minus 7%, arahnya 25%. Artinya ARB 3 kali pun masih lebih kecil daripada arahnya kan, 25 sama 21% aja. Jadi intinya kalau ada saham yang naik kenceng arah berkali-kali, bahkan arah 3 kali, kemudian ARB 4 kali, 5 kali, ya wajar. Karena apa? Karena koreksinya tidak simetris. Ya, ini yang teman-teman nggak bisa menerima kadang-kadang. Waduh, kok kena kejebak ARB 4 kali nih aku. Ya dilihat arahnya udah berapa kali. Arahnya misalnya arahnya 2 kali. 2 kali itu kan 50% ya kisarannya ya. ARB cuma 7% ya. ARB 4 kali masih 28% kan penurunannya. Kan kasarannya seperti itu. Masih separuhnya. Jadi masih wajar banget. Nah, ini yang mesti kita mengerti ya kalau bermain di saham-saham yang sangat volatil, yang arah berjilid-jilid seperti itu. Kalau sampai ARB juga ya pasti ARB-nya berjilid dan itu wajar banget. Itu yang harus teman-teman pahami ya, harus teman-teman pahami. Tapi menurut saya kalau untuk Windows dressing masih ada potensi tadi ya. Kalau untuk gorengan juga masih akan ada potensi karena marketnya lagi sideways. Ya, tapi kalau mungkin nanti di drive lagi ya kayak bulan-bulan lalu ya ketika BBCA, BBRI
genjot kencang ya, naik kencang ya, mungkin gorengan jadi meredup ya, karena orang semua pindah ke sana semua ya. Seperti itu kalau saya lihat sih. Baik, jadi mungkin saham gorengan atau saham recehan ini akan diam dulu sementara gitu ya, ke freeze dulu, nanti akan pindah ke saham-saham perbankan gitu ya Om Ben. Cuman kalaupun mau teman-teman mainkan mungkin yang yang sekarang mungkin kalau sudah naik tinggi lebih baik dilihat-lihat kembali begitu ya Om Ben ya, dianalisa kembali sebelum memutuskan untuk beli. Oke Om Ben, ini ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke di kolom komentar, saya boleh bacakan ya Om Ben satu persatu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Esther Lesmana. Om gimana taunya support kuat hanya lewat bid offer? Boleh dijelaskan nggak Om Ben? Biasanya begini, kalau lihat bid offer, kalian pastikan melihat yang bid offernya yang ada frekuensinya ya. Jadi mungkin pakai kayak RTI bisa, atau mungkin beberapa sekuritas yang ada frekuensinya ya. Frekuensi itu adalah jumlah antrian yang di harga itu ya. Misalnya ya, kalian melihat di harga 200 ada bid sekitar mungkin anggap aja 30.000 lot ya. Nah, kita lihat jumlah pengantrinya di sana yang di frekuensi 237. Artinya ada 237 orang yang pasang antrian, atau ada 237 antrian ya. Seperti itu. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kalau mungkin ada beberapa bid yang tebel-tebel tapi frekuensinya itu lebih kecil, mungkin cuma 100, mungkin 50, bahkan ada yang 10. Nah, itu biasanya itu adalah bid yang dipasang oleh market maker atau orang yang punya duit di situ ya. Jadi sengaja dipasang untuk membuat seperti tahanannya kuat ya. Seperti itu. Nah, saya biasanya melihat support resistnya itu kalau dari bid offer, dari frekuensinya. Saya lihat frekuensi yang paling banyak. Ya, karena jelas itu di sana berarti akan banyak orang yang menunggu di sana. Itu area demand-nya, ya kan, seperti itu ya. Offer juga seperti itu. Kalau offernya cuman frekuensinya kecil-kecil tapi lotnya gede, biasanya memang itu orang atau big money yang kasih offer di sana. Tapi kalau frekuensinya banyak ya biasanya retail yang memang pasang jual di sana. Rata-rata itu menjadi area supply atau area resist, ya itu secara bid offer. Tapi itu pun kita harus melihat juga polanya ya. Ini tidak sesimpel kalian hanya lihat seperti itu kita menyimpulkan, enggak. Jadi benar-benar harus dilihat pergerakannya ya. Jangan-jangan guyurannya kencang ya, maka kalau guyurannya kencang juga pasti akan jebol kan, seperti itu. Nah, kalian harus lihat kok ada yang jualan terus kencang ya, jangan ada di situ ya, karena jualannya mungkin belum selesai. Nah, kalian bisa lihat dari broker summary yang jualan ini masih punya barang berapa atau sudah jualan berapa banyak ya. Ya ini bisa kita lihat. Itu kalau secara bid offer seperti itu, secara singkatnya segitu sih. Nah, kalau kadang kan suka ada nih Om, bidnya besar gitu, offernya juga besar, terus tapi tahu-tahu hilang gitu Om. Itu kan kadang tadi juga ada yang tanya gimana cara membedakannya bid offer yang palsu gitu sama yang asli gitu, gimana Om? Ya tadi kalau kita lihat ya dari frekuensi aja bisa kelihatan kan, dari frekuensinya. Kalau yang frekuensinya banyak biasanya itu kan memang itu bit-bitnya retail ya. Kebanyakan ya itu jarang hilang-hilang. Tapi kalau mungkin yang dipasang dengan frekuensi sedikit itu biasanya memang ganjelan aja ya, seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga seperti ini. Kalian juga harus lihat tipikal sahamnya ya, pola pergerakan sahamnya secara historikal bagaimana. Kalau kayak saham yang model-model kayak ST gitu ya, ST itu jelas tuh bid offernya cuma cabut-cabutan aja ya, karena memang itu mereka tukar-tukaran barang dan mereka bid offernya gampang hilang. Nah, kalau yang seperti itu simpel ya, kita nggak usah masuk di sana ya. Kalau sahamnya aslinya itu nggak liquid tapi dibikin liquid dengan tujuan untuk memancing retail masuk dan kejebak, itu kita jangan masuk di sana. Tapi kalau memang selama sahamnya nggak bergerak ya, selama sahamnya nggak bergerak atau selama sahamnya sideways seperti itu, bid offernya tebel ya, itu biasanya itu asli bid offernya gitu loh. Tapi kalau memang awalnya tipis kemudian jadi tebel ya, itu karena ada yang memaintain saham tersebut, seperti itu sih. Oke, jadi memang tetap harus jam terbang mungkin juga tetap berpengaruh gitu ya. Jadi kita tahu yang mana yang asli dan mana yang palsu bid dan offernya begitu ya Om. Oke Om, ini ada pertanyaan juga dari Andrew_Ganesa. Dalam kaitannya menaruh uang atau invest di stock market, apa yang menjadi parameter dalam menentukan portofolio perusahaan? A lebih baik dari perusahaan B dan C dan seterusnya. Kira-kira apa nih Om yang bisa dilihat begitu Om, kira-kira dalam menentukan perusahaan yang akan kita investasikan? Coba bisa diulang sedikit, saya belum nangkep pertanyaannya, bisa diulang? Pertanyaannya jadi gimana caranya kita menentukan kita membeli saham
perusahaan yang memang lebih baik dibandingkan perusahaan di sektor yang sama dengan dia begitu. Kira-kira seperti apa caranya supaya kita tahu perusahaan itu memang lebih baik di antara yang lain gitu. Hmm. Ya kalau begitu berarti kalian view-nya kan invest ya, itu ngomongnya kalau sudah ngomong. Jadi begini, kalau teman-teman sudah ngomong melihat kondisi perusahaan, ya itu berarti jangan 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 scalping, ya kan? Kalau kalian scalping, buat apa kalian mencari belajar fundamentalnya dan lain sebagainya? Buat apa? Nggak akan berguna, nggak akan banyak berguna. Itu hanya berguna jika kalian memang mempertimbangkan untuk berinvestasi atau mungkin mengejar dividennya atau mungkin kalian swing panjang seperti itu silahkan. Nah, yang bisa kita lihat adalah sebenarnya teman-teman melihat masa depan perusahaannya dulu ya. Perusahaan ini ada masa depannya nggak sih? Ya kan? Misalnya di sektor yang memang punya masa depan lah ya. Kita ngomong sektor teknologi. Sektor teknologi ini masa depannya masih bagus, masih panjang. Cuman karena sahamnya digoreng terus, maka akan ada koreksi-koreksi. Nah, di saham-saham sektor teknologi ini kita harus melihat perusahaan mana yang benar-benar bagus untuk kita layak investasi. Kan seperti itu. Ya kan? Gampang aja seperti ini. Kalau kalian misalnya ya, ini ngomong konsumer ya, konsumer. Kalian mau lihat perusahaan yang memang layak kalian masukin ya, sesimpel ya, yang produknya banyak kalian kenal, ya kan? Dan produknya ini banyak laku di masyarakat, ya kan? Terus juga teman-teman setelah melihat itu, wah, oh, perusahaan A ini produknya bagus nih, masa depannya cukup oke ya, laporan keuangannya juga bagus, seperti itu. Nah, teman-teman mulai melihat lagi trennya, ya, tren sebuah sahamnya itu bagaimana. Nah, biasanya kalau belajar fundamental itu juga bisa melihat fair value-nya ya. Jadi kalau ngomong value invest itu sudah murah belum ini untuk kita beli. Jangan sampai teman-teman membeli saham yang fundamentalnya bagus, masa depan cerah, ya kan? Produknya di mana-mana, tapi secara perusahaan nilai sahamnya itu sudah kemahalan. Nah, ini yang perlu dimengerti. Jadi tidak selalu saham yang fundamentalnya bagus itu memberikan kita profit. Karena apa? Karena fundamental nggak bisa menggerakkan harga kan, yang bisa menggerakkan harga pembeli dan penjual, tentu saja ya, buyer dan seller itu mempengaruhi pergerakan harga. Nah, orang cenderung akan beli ya, dan yang bisa naikin harga itu adalah market maker atau bandarnya. Bandar akan mau beli ketika dia merasa saham tersebut cukup murah. Tentu saja kan seperti itu. Kalau kita ngomong ini perusahaan yang benar-benar ngomong fundamental ya, bukan gorengan ya. Yang dirasa cukup murah, ada story-nya ke depannya, atau mau laporan keuangannya membaik dan lain sebagainya, itu yang biasanya yang diincar mereka. Nah, teman-teman harus mempertimbangkan seperti itu. Ini cukup rumit, karena ini harus membutuhkan bedah ya, bedah perusahaan ya. Dan biasanya, jujur aja, kalau memang saya menemukan beberapa teman-teman value investor, seperti itu ya, itu malah sahamnya pilihannya mungkin di perusahaan-perusahaan yang kita nggak familiar sahamnya. Ya, tapi mereka menunggu dengan sabar seperti itu. Karena mereka yakin sekarang harganya masih murah. Ya, harganya masih murah banget. Mereka beli bertahap, nyicil dengan harapan perusahaan yang masih murah ini ketika laporan keuangannya membaik, kemudian proyek-proyek kedepannya bagus, maka akan bergerak naik harganya. Ya, jadi biasanya saya menemukan value investor itu seperti itu. Sahamnya aneh-aneh ya. Jujur aja saya malah nggak ngerti pilihan sahamnya. Tapi dia bilang ini saham ini fundamentalnya bagus ya, ini perusahaannya bagus, ownernya berdedikasi dan lain sebagainya. Nah, ini memang saya mau invest di sana. Atau mereka mengerti bahwa perusahaan ini memberikan profit ya, dan setiap tahun memberikan dividen yang cukup besar, dividennya cukup besar. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau kalian sesimpel kalian cuma mau scalping aja atau main swing-swing pendek, membedah seperti itu nggak masalah. Tapi buat saya mungkin kok nggak terlalu berguna banget ya, karena ya cuman mau di hold 2-3 hari, kenapa harus membedah sampai ribet-ribet ya, seperti itu kalau saran saya sih. Oke, baik, terima kasih Om Ben. Ini ada lagi nih pertanyaan nih Om, kalau ngomongin saham gorengan atau recehan itu kan kadang-kadang kita kan mesti disiplin gitu ya Om ya, karena kalau kita telat sedikit aja begitu kita terlalu serakah, kadang-kadang malah jadinya kita malah harus cut loss. Nah, supaya kita disiplin nih Om, itu kira-kira kita harus bagaimana sih Om? Ya kalau memang kita ngomong saham gorengan, yang memutuskan saya keluar dari saham tersebut biasanya adalah ketika memang ada tekanan jual. Itu jelas banget ya. Karena mungkin sudah pada mulai buang barang, atau market makernya juga sudah mulai buang barang. Nah, itu yang membuat saya memutuskan saya mau ikut keluar ya. Itu pertimbangan saya. Ya, bisa aja lewat seperti itu, atau bisa aja kalau teman-teman mau sedikit sabar ya, cari area support dan resist. Tapi kembali ingat, ketika saham gorengan itu kan volatilitas tinggi. Ketika misalnya ada sebuah broker beli di bawah ya,
misalnya 1M di harga 100. Ya, resistnya memang di area mungkin 113, 114. Tapi yang punya duit 1M dia beli 100 itu tiba-tiba buang di harga 105, 106, maka nggak akan sampai ke area resist tersebut, maka akan rontok langsung. Nah, ini yang bahaya di saham gorengan. Makanya saya bilang di saham gorengan ini selain saya lihat TA, saya juga melihat buyer dan sellernya. Apakah tekanan jualnya tinggi nggak? Kalau memang tekanan jualnya tinggi ya, saya nggak mau lawan. Kecuali saya memang mau jadi penerus ya, tongkat estafet di saham tersebut. Saya yang mau menggerakkan kembali saham tersebut, itu boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian memang punya duit seperti itu, nggak ada masalah kalau mau seperti itu. Tapi kalau memang nggak mau ya, sesimpel ketika sopirnya ini udah lompat dari mobil, ya kalian ikut lompat dong. Karena kan sesimpel gini ya. Mungkin analoginya yang gampang diterima teman-teman gini lah. Saham gorengan tuh anggap aja teman-teman naik numpang di angkot ya, Metro Mini gitu ya. Sopirnya ugal-ugalan kan, biasanya Metro Mini itu ngebut sana siksa dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman tahu sopirnya lompat, kan nggak ada yang nyopir tuh Metro Mininya. Pilihannya cuma dua kan. Ada orang yang menggantikan nyupirin, atau kalian keluar, kalau nggak nabrak dong. Nah, ini analoginya seperti itu. Nah, makanya di saham gorengan ketika nggak ada sopirnya atau sopirnya sudah keluar, maka saham itu akan kacau pergerakannya. Karena nggak ada yang nyopirin lagi gitu loh. Nah, kalau ada yang nyopirin lagi baru bisa berjalan sesuai dengan kehendak sopirnya kan seperti itu. Nah, kalau kalian lihat sopirnya lompat ya, kalau saya pribadi saya ikut lompat aja karena saya misalnya penumpang di situ ya saya lompat aja. Ya, daripada saya juga nggak mau nyopirin terus akhirnya memang nabrak ya, Metro Mininya kan repot ya, kecelakaan. Nah, itu analogi simpelnya sih kalau buat saya seperti itu. Jadi kalau memang sudah saatnya keluar, kalau memang yang besarnya sudah keluar, kita baiknya ikut keluar aja begitu ya Om ya, jangan nunggu nanti sampai nubruk dulu gitu ya. Oke Om, ini juga banyak pertanyaan terkait gimana sih cara baca running trade. Kalau dari Om Ben sendiri gimana sih Om rahasianya itu supaya kita tahu nih ketika kita lihat running trade, oh saham ini nih kayaknya bakal naik, bakal ada pergerakan gitu. Jujur aja kalau itu dari pengalaman juga ya, dari pengalaman. Dan saya ini terbiasa main di saham-saham yang itu aja. Jadi saya punya pilihan saham yang saya kerucutkan ya. Saya tidak bermain di semua emiten, enggak. Jadi saham-saham yang saya nggak mengenali atau saya nggak suka pergerakannya, saya nggak akan bermain di sana ya. Walaupun memang mungkin uptrend, tapi saya nggak mau. Mungkin karena saya pernah loss di sana terus, saya nggak pernah profit di sana ya. Sesimpel itu, yang probabilitasnya menurut saya rendah ya, saya nggak main di saham tersebut. Jadi kalau ada keluar di running trade, biasanya saya melihat, oh misalnya saham A keluar nih, kok keluar terus ya. Saya lihat langsung saya klik itunya bid overnya bagaimana, harga udah naik berapa persen, nah mulai saya olah. Itu yang penting. Jadi running trade ini hanya memberikan saya ide. Oh saham A ini kok lagi rame nih. Saya penasaran dong ini udah naik berapa persen dan sebagainya. Mulai saya bedah di situ. Nah itu jadi analisanya bukan dari running trade-nya, tapi setelah itu running trade hanya untuk menemukan sahamnya. Ya kan, oh saham A, saya lihat oh kok udah naiknya 20% ternyata, ya udah saya skip. Ada lagi saham B, oh saya lihat loh kok bid overnya kok tipis-tipis ya, atau bid overnya kok palsu semua, ya udah saya skip. Lihat lagi, oh ada saham C saya lihat, oh ini kok menarik, ini masih naiknya baru mungkin 3%, 4%, kok lagi dikumpulin oleh sebuah broker misal seperti itu. Nah itu baru saya memutuskan untuk entry atau enggak. Jadi kembali lagi running trade ini hanya untuk menemukan sahamnya, bukan untuk menganalisa. Kalau saya seperti itu. Baik, terus kemudian Om kalau boleh tahu lagi nih Om, kira-kira saham-saham apa sih yang sebenarnya biasanya Om Ben mainkan gitu, yang biasanya Om Ben pahami dan sudah mungkin jadi ada di daftarnya Om Ben tuh apa aja sih Om? Wah ya banyak, kalau itu susah ngomongnya. Banyak juga kan, banyak sekali kan saham-saham yang memang, ya misal contoh aja saham-saham yang bergerak kayak MITI, kayak AJLS, seperti itu. Itu kan saham yang memang saya mengerti permainannya ya, jadi seperti itu. Jadi itu yang memang biasanya saya pantau. Ya misalnya kayak hari ini MITI kan ARA nih, hari ini MITI-nya ARA. Nah besok ini kalau udah ARA begitu jangan dikejar, ya kan? Kalau teman-teman mau ngejar ya siap resikonya kalau diguyur kan, seperti itu. Nah ini yang jadi pertimbangan. Kalau saya pribadi ketika saya melihat saham ARA, saya udah ketinggalan seperti itu, saya nggak akan ngejar. Karena buat saya lebih baik saya nggak dapat profit daripada saya keguyur atau saya harus bekejar-kejaran dengan market makernya. Kena skenario dia atau dan lain sebagainya, saya nggak mau ya seperti itu. Itu yang saya hindarin ya. Jadi saya lebih mencari saham yang memang masih ada potensinya, karena buat saya saham itu ya, kalau kita nggak dapat di saham A jangan ngejar, karena apa, bisa aja kita dapat di saham B. Jadi selalu ada peluang ya, selalu ada peluang selama kita bisa
menemukannya kan gitu kan. Jadi ya udah biarin aja saham A mau arah 10 kali pun ya sudah, kalau udah ketinggalan ya sudah, saya tidak akan mengejar. Ya udah paling ya waduh kenapa saya nggak masuk itu aja, tapi udahlah, saya move on dan saya cari saham lain. Seperti itu sih kalau saya. Kalau Om Ben sendiri masuknya ketika kenaikannya paling besar itu sudah berapa persen ya Om? Nggak ada patokan, nggak ada patokan. Tadi saya bapak pun masukkan udah harga berapa? 75, 76 itu udah mungkin sudah naik 10% lebih kan. Nah, itu pun saya masih berani masuk. Permasalahannya bukan di berapa persennya aja, tapi eh, average buy-nya, siapa pembelinya itu lebih penting. Kan seperti itu. Bisa aja kalau misalnya udah naik 20%, tapi kan sisa 5% nih ke arah ya. Tapi kalau yang beli itu memang belinya di harga atas dan dia nahan terus ya, itu bisa jadi pertimbangan saya. Tentu saja dengan resiko lebih besar ya. Dengan harus disiplin cut loss ya. Seperti itu kalau keguyur dan lain sebagainya ya. Itu yang jadi pertimbangan seperti, jadi bukan hanya persenanya aja, tapi saya lebih melihat siapa buyer, siapa sellernya, seperti itu. Bagaimana support resistnya, seperti itu sih sebenarnya. Baik, oke nih Om, karena waktunya mungkin sudah mepet gitu, boleh nggak sih Om rekomendasi untuk besok pagi atau pasar besok nih, kira-kira Om Ben ini udah screening apa aja, boleh dibocorkan sedikit nggak Om? Kalau screening jujur aja belum ya, saya belum screening karena apa, dengan market seperti ini saya lebih suka screening di live trading, live trade ya, seperti itu di market yang berjalan. Cuman kalau saya melihat masih ada beberapa saham yang ada potensi ya. Kalau teman-teman let's say ngomong ngejar Windows dressing ya jelas saham perbankan itu masih ada potensinya seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman suka saham batu bara ya, teman-teman mulai siap-siap mantau lagi. Ini batu bara kan digebukin habis tuh, newsnya jelek semua kan. Nah tapi secara TA-nya kalian lihat di mana support kuatnya. Nah ini kita bisa pakai untuk masuk yang bisa trending pendek atau memanfaatkan momentum technical rebound seperti itu. Kalau saham-saham gorengan ya kalian lihatlah saham yang memang closingnya dekat-dekat harga high-nya tertingginya itu masih menarik ya, seperti itu. Kalau saya ngomong nanti dipikir saya pom-pom, nggak mau deh. Nggak akan ngomong karena saham gorengan volatilitasnya tinggi. Seperti itu nanti teman-teman nyangkut repot. Jadi lihat aja saham-saham yang memang closingnya di harga-harga tertinggi dan teman-teman bedah siapa pembeli siapa penjualnya. Kalau memang masih di harga tertinggi itu atau dilihat chartnya, dia barusan breakout dengan volume yang besar-besar seperti itu, volumenya gede, dia breakout hari ini, ya itu masih ada potensi untuk besok seperti itu ya. Tapi kembali lagi bisa jadi besok juga polanya berubah ya, karena volatilitasnya tinggi kalau ngomong saham gorengan. Makanya ya kalau saya bilang kalau screening ya paling untuk market ke depannya masih akan sideways ya. Market akan membosankan menurut saya. Jadi ya begitu-begitu aja lah marketnya. Ya mungkin ada sedikit potensi-potensi dari kayak Bank Mini dan lain sebagainya. Tapi ya hati-hati, udah naiknya terlalu tinggi juga ya. Yang perlu dipertimbangkan. Terlalu kalau memang teman-teman suka, menurut saya sektor properti itu masih sangat bagus banget ya. Sektor properti, kalau konstruksi itu saya menghindari dulu ya. Konstruksi sedang kurang bagus-bagus banget ya, terutama yang mau ada corporate action right issue itu saya biasanya agak males ya, karena ada corporate action seperti itu, dan saya juga nggak pingin nebus soalnya, nggak pingin nebus RI-nya, jadi saya menghindari dulu. Saya biasanya lebih mencari saham-saham yang belum ada corporate action-nya, karena jauh lebih stabil pergerakannya. Kemudian mungkin seperti sektor-sektor retail itu masih menarik ya, mungkin kayak RALS ya, itu masih cukup oke ya untuk teman-teman bedah analisanya, cari support kuatnya di mana. Seperti itu juga masih menarik ya, seperti itu. Jadi teman-teman intinya adalah ketika teman-teman melihat, coba kalau untuk saham swing ya kalian buka minimal TA-nya dulu supaya kalian mengerti gambarannya ya. Kalian belajar TA, belajar tren ya, menentukan support resist seperti itu. Nah kemudian baru kalian mencoba untuk menerapkan apa yang kalian pelajari di dalam market ya. Itu akan kalau kalian ulangi terus, lama-lama akan menjadi sebuah pengalaman buat kalian, dan menurut saya itu sangat berguna banget untuk mengarungi market ke depannya, karena market selalu bergerak, market itu sangat dinamis dan tidak pernah sama marketnya ya. Jadi teman-teman harus belajar setiap hari dan terus untuk kalau memang masih mau bertahan di market ya terus belajar. Dan saya sarankan juga kalau teman-teman ini untuk saham-saham yang memang sudah dalam posisi downtrend ya, chartnya udah turun terus, jangan dikejar ya, jangan nyari reboundnya, percuma. Karena kalau teman-teman nggak paham itu pisau jatuh, kalian malah berdarah-darah ya, kalian bakal nyangkut ya, bisa aja memang itu lagi buangan gede. Jadi saran saya buat teman-teman pemula, kalau mencari saham itu cari yang sahamnya uptrend ya, chartnya lagi bergerak naik, bukan lagi turun.
kebanyakan teman-teman pemula itu suka yang lagi turun karena berpikir ini diskon ya, ini turun diskon kayak saham misalnya saham Digi misalnya seperti itu. Ini sudah all time low lagi di harga 200 ya, ARB terus kan. Nah, ini kita nggak pernah ngerti kapan reboundnya ya. Dan ini high risk banget. Kalau kalian paham silahkan, kalau nggak paham jangan, hindarin aja. Cari yang lebih gampang. Yang lebih gampang tuh gimana? Saham uptrend. Saham uptrend itu memberikan kita probabilitas menang lebih tinggi daripada saham downtrend, jelas ya. Nah, tapi saham uptrendnya ini juga dilihat, jangan yang udah ketinggian banget ya, jangan kayak BNBA kalian kejar ya, itu resikonya gede juga ya. Jadi bener cari saham yang uptrend yang pergerakannya masih kenaikannya itu masih cukup nggak terlalu tajam kenaikannya, itu bisa kita manfaatkan untuk kita cari area supportnya masuk di sana. Seperti itu saran dari saya sih. Intinya jangan FOMO juga gitu ya, jangan bosan untuk belajar, dan kemudian baiknya teman-teman pemula ini mungkin cari saham yang uptrend gitu ya Om Ben ya. Oke Iya. Om Ben, sudah mau bergabung bersama Warta Ekonomi di KOL Stories. Terima kasih atas waktunya dan pelajarannya juga nih terkait analisa saham-saham gorengan atau recehan ini. Semoga sukses terus Om Ben dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Nah.